Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA kelas 11 dimanapun Anda berada pada saat ini. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi pelajaran sosiologi kelas 11 semester genap kurikulum 2013, masih membicarakan tentang konflik dan kekerasan. Dan pada kali ini kita membahas bagian yang kelima. Dalam video-video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang konflik dan kekerasan ini di bagian pertama sampai bagian keempat, tentang pengertian konflik, tentang cara menanggulanginya, demikian juga dengan kekerasan. Kali ini yang mau kita bicarakan adalah teori tentang bentuk kekerasan. Ada beberapa teori tentang bentuk kekerasan ini. Teori yang pertama yaitu teori agresif frustasi. Teori agresif frustasi atau dalam bahasa Inggris aggressive frustration theory. Aggressive frustration theory itu teori agresif frustasi. Menurut Riyadi tahun 2009, teori ini beranggapan bahwa perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil akumulasi frustasi yang terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat. Keadaan tersebut dapat mendorong individu melakukan kekerasan demi mengurangi ataupun menyalurkan perasaan frustasinya. Jadi jika seseorang individu mengalami kegagalan untuk mencapai sesuatu, misalnya gagal capai nilai tertinggi, gagal juara di suatu perlombaan, gagal memenuhi ambisi kuliah di perguruan tinggi negeri favorit dan sebagainya, bisa mengakibatkan mengalami guncangan jiwa atau frustasi. Frustasi ini kita ibaratkan seperti putus harapan. Jadi kalau dia sudah frustasi, dia semacam orang yang putus harapan, maka untuk mengurangi ataupun menyalurkan perasaan putus harapannya itu, dia melakukan kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang lain yang merugikan orang lain. Nah, dengan demikian mungkin dia memiliki ketenangan sementara. Nah, ini namanya teori agresif frustasi. Itu bisa terjadi pada beberapa orang yang mengalami kegagalan untuk mencapai sesuatu, mengalami keterhambatan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori belajar sosial, social learning theory. Teori belajar sosial, social learning theory. Teori belajar sosial berasumsi bahwa individu melakukan kekerasan karena telah mempelajarinya secara langsung melalui pengalaman mengalami kekerasan atau melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun menyaksikan tayangan kekerasan di media elektronik. Jadi ada individu, terutama ini anak-anak, sudah melakukan atau sudah mengalami, maksudnya sudah mengalami kekerasan, atau paling tidak melihat secara langsung, melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ada misalnya anak-anak sering dikerasin oleh orang tuanya, dipukul, disiksa, atau mungkin anak tersebut melihat ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya, atau dia melihat tetangganya melakukan kekerasan terhadap orang lain. Demikian juga dia menyaksikannya melalui tayangan-tayangan film-film action, misalnya di media elektronik, di TV. Ini juga
mengakibatkan individu itu terpengaruh sehingga dia pun melakukan kekerasan karena telah mempelajarinya secara langsung. Jadi pada masa lampau ada banyak kejadian ketika di TV-TV swasta dan TV-TV nasional ditayangkan tayangan kekerasan smackdown, sehingga anak-anak di tempat permainan dan di sekolah juga melakukan hal demikian terhadap teman-temannya, mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan juga bahkan luka sampai ada yang sampai meninggal dunia. Ini dia. Jadi karena individu sudah biasa atau sudah sering melihat, mempelajari secara langsung melalui pengalaman, melihat langsung orang melakukan tindak kekerasan atau menyaksikan melalui tayangan kekerasan media elektronik. Nah, itu teori belajar sosial. Kemudian yang ketiga, teori eksistensial. Teori eksistensial, teori. Teori eksistensial atau existential teori. Teori ini berasumsi bahwa apabila kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi melalui perilaku konstruktif, maka individu akan berupaya memenuhinya melalui perilaku destruktif atau merusak, termasuk kekerasan. Jadi teori eksistensial ini berasumsi atau beranggapan bahwa ada orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara baik-baik, dengan cara kerja, dengan cara meminta dengan baik-baik. Itu maksudnya perilaku konstruktif. Karena tidak dapat melakukan demikian, maka dia memenuhi kebutuhan itu dengan cara merusak, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jadi misalnya dan tuntutannya tidak terpenuhi, maka dia melakukan perusakan, bisa cara individu atau cara kelompok. Ini teori eksistensial, karena kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi dengan cara konstruktif, dengan cara baik, dengan cara normal, sehingga dia coba untuk memaksa melakukan dengan cara merusak, masuk melakukan kekerasan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu teori individual. Asumsi teori individual beranggapan bahwa individu melakukan kekerasan karena mempersepsikan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri sehubungan perilaku kekerasan yang dilakukannya. Jadi karena ini teori individual, ini dilakukan secara individu. Ya, jadi ada individu melakukan kekerasan itu karena mempersepsikan suatu keuntungan bagi dirinya. Artinya dia beranggapan bahwa ada keuntungan bagi dirinya karena dia melakukan kekerasan itu. Mungkin dia jadi ditakui orang, disegani orang, dia bisa menunjukkan kejagoan dan sebagainya. Ini teori individual. Jadi ini ada nih terjadi pada beberapa individu, dia akan merasa punya keuntungan bagi dirinya kalau dia bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain, sehingga dia ditakuti, disegani, dia merasa punya wibawa, dan mungkin dia merasa bangga dengan keadaan yang seperti itu. Lanjutnya, teori yang kelima yaitu teori kekerasan kolektif. Teori kekerasan kolektif, asumsi teori ini adalah bahwa kekerasan kolektif, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan oleh adanya perubahan yang dianggap akan mengancam kelestarian sistem nilai, kepercayaan, identitas sosial, dan peranata dalam suatu komunitas atau kelompok. Jadi karena ini kolektif, teori kekerasan kolektif, makanya orangnya pun berkelompok, lebih dari satu orang. Mereka melakukan kekerasan. Kenapa mereka melakukan kekerasan? Mereka melakukannya bersama-sama karena adanya perubahan yang dianggap akan mengancam kelestarian sistem nilai. Ada misalnya di suatu tempat ada pembangunan, tapi mereka menganggap itu
mengancam nilai-nilai kepercayaan maupun identitas sosial mereka, maka mereka melakukan kekerasan, merusak alat-alat yang dilakukan atau yang disediakan untuk pembangunan itu. Misalnya ada alat-alat berat di situ sudah ada, mereka rusak, kemudian para karyawannya, pekerja pembangunan itu mereka aniaya dan sebagainya. Dan contoh lain daripada tindakan kekerasan kolektif ini adalah mungkin kelompok-kelompok geng yang kita ketahui ada geng motor dan sebagainya. Ini juga termasuk itu, karena mereka mau menunjukkan jati diri bahwa mereka punya identitas, mereka punya suatu ideologi, suatu sistem nilai yang mereka anut sendiri, yang harus diakui keberadaan mereka oleh orang lain, sehingga mereka melakukan kekerasan secara berkelompok. Ini teori kekerasan kolektif. Kemudian yang berikut, yang terakhir ini, yang keenam, yaitu teori spiral kekerasan. Menurut teori spiral yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara, ini kita kutip dari dalam buku Suryawan tahun 2010, tindak kekerasan dapat dikaitkan dengan kondisi subhuman. Kondisi subhuman yaitu kondisi hidup di bawah standar layak hidup sebagai manusia. Kondisi subhuman yang dialami sebagian warga masyarakat akan menciptakan ketegangan terus-menerus dalam masyarakat sehingga mendorong munculnya kekerasan. Kekerasan tersebut mungkin dihadapi dengan kekerasan pula oleh aparat keamanan sehingga satu kekerasan akhirnya menimbulkan kekerasan lainnya. Violence beget violence. Ini teori spiral kekerasan. Jadi ada manusia itu atau anggota masyarakat kondisi hidupnya di bawah standar layak hidup sebagai manusia, sangat miskin sehingga mereka menciptakan ketegangan terus-menerus dalam masyarakat. Ini mendorong munculnya kekerasan. Jadi kalau keadaan situasi di masa pandemi COVID-19 akan muncul nanti banyak masyarakat miskin, mereka ini bisa nanti terdorong untuk melakukan kekerasan sebagai dorongan dari kondisi mereka yang begitu miskin itu, yang hidup di bawah standar layak hidup sebagai manusia. Jadi menciptakan ketegangan terus-menerus, menciptakan teror, menciptakan keributan. Nah, inilah mendorong munculnya kekerasan. Dan untuk menghentikan mereka pun dilakukan pula kekerasan oleh aparat keamanan, sehingga kekerasan akhirnya menimbulkan kekerasan lainnya. Violence beget violence. Ya, itulah 6 teori tentang kekerasan. Jadi ini mungkin akan membuka pikiran kita kenapa kekerasan itu bisa terjadi di masyarakat manapun dan kapanpun, walaupun telah diberlakukan berbagai cara untuk menindas kekerasan ini, menuntaskan kekerasan, ataupun bagaimana mengatasi kekerasan ini dengan berbagai cara, dengan berbagai tindakan aparat keamanan, tetapi selalu muncul kekerasan. Ini karena teori yang tadi kita bicarakan semua, yaitu yang 6 teori itu. Jadi kami harap ini menjadi pertimbangan bagi anak didik kami supaya makin memahami kenapa kekerasan selalu muncul walaupun sudah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi kekerasan. Dan sebagai tugas bagi anak didik kami sekalian, tugas untuk dikerjakan, buat pendapat Anda sendiri, mengapa kekerasan selalu muncul di masyarakat dari masa lampau sampai masa sekarang, walaupun telah dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasinya. Sekali lagi tugasnya, mengapa selalu muncul kekerasan pada masyarakat manapun dan dimanapun dari dahulu sampai sekarang, walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Jadi itu perlu dikerjakan untuk membuka wawasan berpikir bagi anak-anak kami sekalian, lebih memahami tentang kekerasan ini.
Semoga apa yang disampaikan melalui pertemuan ini bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Sekian dan terima kasih.